Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan mencoba memberikan kepada kalian tentang tutorial terhadap software Autodesk Inventor. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu software Autodesk Inventor, bisa kalian cari-cari di Google dulu ya. Kali ini kita akan mencoba membuat benda kerja seperti yang ada di gambar ini ya. Ini sudah tertera ukurannya, kita tinggal nanti mengaplikasikannya pada Autodesk Inventor. Oke, buka langsung ya. Lalu langkah pertama kita buat klik new, lalu kita buat part, pilih yang milimeter ya, karena satuannya ini kita mengacu pada satuan milimeter. Nah, pada ini kita klik milimeter standar dengan format IPT ya, .ipt, jangan yang IIM. Kalau IIM kita menggunakannya untuk assembly part nanti. Nah, ini adalah tampilan awal atau user interface-nya Autodesk Inventor. Sangat mudah bagi pengguna software Autodesk. Di sini ada revolve, extrude, trim, dan lain-lain. Ini adalah part-part komponen-komponen layer yang bisa digunakan. Nah, dari gambar ini kita bisa menentukan sumbu Z nya itu ketinggiannya dari yang mana. Lalu kita buat klik new sketch, kita pilih yang XY ya, biasanya kalau bidang gambar itu kan XY. Nah, bidang gambar kita pilih XY yang di sini. Nah, lalu kita buat pertama kali adalah buat pandangannya terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat benda ini dari atas, berarti pandangannya seperti bentuk pin ya, pin kalau yang ada di motor-motor atau yang digunakan di part-part mesin itu loh. Nah, kita buat garis dulu aja. Klik OK. Ini kita lihat ukurannya, kita kasih dimensinya dulu boleh, kita kasih dimensinya nanti dulu juga boleh. Kelebihan Autodesk Inventor ya salah satunya ya ini, dia bisa edit dimensinya itu tanpa kita harus membuatnya ulang sesuai ukurannya terlebih dahulu. Biasanya kalau di Autodesk Inventor kita harus buat garis itu sama dengan ukuran yang diinginkan. Kalau di sini kita buat garis seenaknya terlebih dahulu bisa. Nah, kita buat lingkarannya. Di luar ini ada diameter jari-jari 32 ya, 32 mm. Kita buat lingkaran terlebih dahulu. Di komennya adalah kita klik komen circle ini tadi, kita kasih diameter ya berarti ya. Nah, ini berarti 64. Kalau tadi yang jari-jari 32, 64 lingkaran yang dalam. Ini jari-jari 32 berarti diameter 64 kan. Oke, kita lanjut. Lalu buat line, kita kasih ke di tengah, garis bantu tengah ini. Lalu klik OK, kita pilih construction line. Nah, ini gunanya adalah untuk sebenarnya cuman garis bantu, yaitu untuk mirror ini. Kita tidak perlu membuat lagi di sini, kita hanya perlu mirror profile yang lingkaran tadi, buat di sampingnya kan sama lingkarannya. Nah, garis bantu tadi yang digunakan untuk sebagai acuan mirrornya. Nah, ini sudah terlihat bentuknya tadi. Lalu kita buat garis pinggirnya bersinggungan dengan lingkarannya
sama seperti di atasnya. Kita buat garis yang bersinggungan dengan lingkarannya, lalu kita pilih trim ya. Kita selanjutnya pilih trim terlebih dahulu. Kita kan harus menghilangkannya, itu harus lurus kan. Garis itu harus dihilangkan. Kita pilih trim, command trim. Command trim bisa kita ketikkan X jika kita tidak pengen melihat di situ ya, pakai shortcutnya ini. Nah, ini tampilan pandangan atas tadi sebelum kita membuat bagian yang tengahnya. Lalu kita finish cut, terus kita extrude. Di sini ada beberapa pilihan extrude, dimana tergantung dari arah kita mengekstrudnya atau mengekstrusinya ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kita kasih ukurannya menurut tadi yang udah gambar kan ada berapa ya tadi ya, 15 atau 19 kalau nggak salah ya, saya lupa itu tebalnya, kalau nggak salah 19 ya tebalnya. Lalu kita buat komponen yang di atasnya ini, kita klik skat lagi, taruh di atasnya aja. Kita buat dari pandangan atas terlebih dahulu. Kita lihat benda ini dari pandangan atas terlebih dahulu, karena bentuknya sebuah persegi atau sebuah rectangle. Kita pilih command rectangle, lalu kita kasih dimensi. Nah, masukkan nilai dimensinya yang ada tadi, lalu klik OK. Nah, ini kan berada di posisi tengah. Kita harus memposisikan tengah rectangle-nya tadi. Jangan dengan klik menu ini, lalu pilih garis tengahnya, garis rectangle-nya tadi, lalu pilih center point-nya tadi. Ini sudah otomatis berada di tengah benda tadi ya. Kita finish sketch, lalu kita kasih command extrude karena kita naik ya, bukan memutar. Kalau memutar kita komennya revolve, nanti ada tutorialnya di tutorial selanjutnya. Nah, ini kita kasih ketinggiannya sesuai ukurannya tadi. Nah, ini directionnya ini berbeda-beda. Kalau yang ini tadi kan naik, yang tadi sebelumnya itu cut atau memotong dia. Kita pilih yang naik, lalu kita buat profil miringnya ini. Maaf ya kalau saya lagi flu ini. Nah, sebelum kita membuat profil miring tadi, kita harus pilih plane atau bidang gambar yang akan kita buat tadi ya. Bidang gambar itu termasuk alat bantu. Kalau plane ini termasuk alat bantu lah. Nah, ini kan di tengah-tengah benda kerja, jadi kita potong benda kerjanya terlebih dahulu. Kita kasih project geometry. Project geometry adalah untuk memproyeksikan pandangan itu tadi, supaya kita bisa menarik garis dari komponen yang terpotong tadi. Kita buat line dulu, tarik garis dari pojok, terserah terlebih dahulu ya, jangan terpaku pada ukuran dulu. Lalu kita kasih dimensinya. Dari sini kita kasih seperti ukuran yang ada ya, 13 mm.